Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Melalui perumpamaan ini, Tuhan ingin kita dapat menggunakan semua talenta yang Ia berikan kepada kita dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak-Nya. Namun seringkali seseorang tidak mau mengembangkan talenta yang dimilikinya karena ia berpikir bahwa ia tidak punya apa-apa untuk diberikan, atau bisa jadi ia malas seperti hamba ketiga yang punya sikap salah paham akan Tuhan, anugerah dan tuntutannya, sehingga seolah-olah berkata, "Yang Tuhan minta dariku tidak sepadan dengan yang Engkau berikan." Kegagalan dalam mengembangkan talenta menyebabkan hilangnya talenta itu sendiri. Maka, agar kita dapat sungguh-sungguh menerima pelipat gandaan anugerah dari Tuhan, menjadi penting bagi kita untuk dapat mengenali, menemukan, menerima, dan mengembangkan potensi yang kita miliki sampai semaksimal mungkin, sehingga kita bisa menjadi seperti hamba pertama dan kedua yang sungguh mengalami kelimpahan anugerah Tuhan. Orang yang teruji dalam tanggung jawab yang kecil akan dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Melalui perumpamaan ini, kita kembali diingatkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk merasa minder, tidak percaya diri, atau merasa kita tidak memiliki potensi diri yang bisa dikembangkan, sebab Tuhan telah memberikan talenta kepada setiap pribadi secara khas dan berbeda-beda. Maka tugas kita adalah menemukan dan mengembangkannya seoptimal mungkin. Akan tetapi perlu diingat, seperti hamba pertama dan kedua, hendaklah segala talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita dipersembahkan kepada Sang Pemberi Anugerah. Hal ini berarti kita seharusnya mau mengambil bagian sebagai pembangun kerajaan Allah di dunia ini dan bukannya sebagai pembangun kekayaan bagi diri sendiri. Untuk talenta apapun itu, entah berkat-berkat rohani maupun jasmani seperti harta, waktu, kepandaian, ataupun bakat, kita kembangkan bagi kepentingan sesama demi untuk memuliakan nama Tuhan. Maka betapa pentingnya bagi kita untuk dapat memiliki kesadaran bahwa Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan dalam hidup ini. Dan kehendaknya bisa tergenapi ketika kita mau berperan sebagai pembangun kerajaannya melalui pengembangan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Ingatlah saudara bahwa pada akhir zaman kita akan dihadapkan pada pengadilan Allah. Ini artinya kita harus dapat bertanggung jawab atas semua talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Memang segala talenta yang kita miliki bersifat sementara, tapi penggunaannya dapat menentukan nasib kita setelah hidup di dunia ini berakhir. Karenanya, mari kita miliki hidup yang berdampak bagi orang lain melalui karya, usaha, pekerjaan, atau semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Berkontribusilah dalam hidup sehingga kita bisa mengoptimalkan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.